gitu. Karena kisahnya gimana seperti itu? Kisahnya waktu saya masih kecil ya, masih SD, itu kelas 3 atau kelas 4 begitu. Itu orang tua saya kan punya bis Tarunajaya. Jadi setiap hari bis itu kan harus dipanaskan sebelum berangkat ya. Nah itu hampir setiap hari sopirnya biasanya memanaskan mobil, kemudian ditinggal mengurus persiapan administrasi. Nah salah satu bis itu pada saat supirnya turun kan ada beberapa bis. Nah selalu itu setiap kali sopirnya lagi pada urusan administrasi, itu ada orang gila yang naik ke kursi sopir. Padahal dalam kondisi mobil menyala ya, gitu kan, berbahaya begitu. Lah terus sopirnya nggak berani menghadapi orang gila itu. Perempuan namanya Ratem dan itu galak banget waktu itu. Terus setiap kali terjadi begitu nggak ada yang berani menenangkan, akhirnya papa saya yang mencoba menenangkan. Nah karena itu hampir setiap hari terjadi di pagi hari, jadi sesekali saya bertanya, Pak, sekali-sekali saya yang menyapa dia gitu. Wis jangan, galak itu. Satu kali, dua kali ya saya mikir oke lah, nggak boleh. Tapi lama-lama saya mikir, lah sesudah ditenangkan oleh papa saya, terus mau turun, begitu turun itu diberi makan, diberi minum sama mama saya. Lah gantian saya ngelesnya sama mama. Mah sekali-sekali saya yang kasih makan gitu. Wis jangan, dia galak gitu. Lah satu hari saya bantah, loh kalau galak, kalau sama papa ndak ngamuk, sama mama ndak ngamuk, masuk sama saya ngamuk? Ya saya diikutin mama aja yuk gitu. Akhirnya boleh suatu hari. Nah itu dari situ pengalaman itu, terus jadi ada banyak orang yang gangguan jiwa yang waktu itu tahun-tahun itu sekitar tahun 70-an ya, 69 tuh mulainya tuh 69. Setelah itu tahun 70-an itu sama si SD itu banyak sekali orang gangguan jiwa yang berkeliaran di jalanan dan lewat di depan rumah saya. Karena saya di Purwokerto itu di jalan utama Jenderal Sudirman. Jadi dari ujung ke ujung kan namanya Purwokerto kota kecil ya. Jadi ya berkeliaran di sepanjang jalan itu saja. Nah, jadi saya sampai hafal ini yang namanya, ada yang namanya tusah, ada namanya dondang, ada namanya siapa gitu, rampen, banyak begitu. Nah, dari situ saya jadi lama-lama terbiasa untuk menyapa gitu. Lalu waktu saya SMP, saya ingat saya SMP kelas 1 ya, di Purwokerto itu ada kejadian yang menggemparkan masyarakat. Dan saya dalam hati saya tuh, saya mikir gitu, itu sangat-sangat sangat mengesankan di hati saya. Jadi tahun-tahun itu tuh ada pemulung itu kan biasa jam 3, jam 4 pagi sudah berjalan keliling jalanan untuk mengambil puntung rokok. Waktu itu pemulungnya itu hanya ngambil puntung rokok, belum ada sampah plastik dan lain-lain ya, hanya puntung rokok. Lah pada saat mau ngambil puntung rokok di tempat sampah, waktu itu di stasiun Timur, sekarang stasiunnya sudah ditutup, stasiun yang Purwokerto tapi yang kecil, stasiun Timur terkenal ya, karena tempatnya di Purwokerto Timur. Nah di tempat sampah itu ada bayi yang baru lahir, lalu dipungut sama ibu itu, namanya Mbok Minah. Nah setelah dipungut, setiap hari digendong, dibawa jalan-jalan sambil mengutin puntung rokok begitu. Lalu sepanjang jalan Jenderal Sudirman itu banyak toko-toko yang pemilik tokonya termasuk mama saya itu bilang, Mbok Minah, Mbok itu babynya dititip saja, naik pagi titip tempat saya, tak kasih makan, nanti sore kamu ambil, enggak apa-apa daripada anak kecil gitu dibawa
kepanasan, kehujanan tiap hari begitu. Lalu jawabnya mengesankan sekali. Jawabnya gini, yang nemu saya di tempat sampah, artinya Allah percaya padaku. Jawabannya seperti Iya, artinya Allah itu mempercayakan padaku, saya yakin saya bisa mengurus begitu. Saya mikir kok bisa seperti itu ya, gitu loh. Ya, ingat saya katakanlah orang kecil, pemulung bisa berpikiran hati mulia seperti itu. Terus saya mikir, waduh, kalau hatinya mulia seperti itu ya, mestinya saya juga bisa punya hati yang mulia gitu loh, seperti dia begitu. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu banyak orang-orang yang bermasalah, teman-teman bermasalah, sering curhat sama saya dan seterusnya. Sampai waktu saya SMA, saya ada teman di sekolah yang depresi, saya dekatin, bersahabat begitu. Lama-lama jadi jatuh cinta tuh. Begitu awalnya. Terus kira-kira kalau kita lihat kembali, Mbak Angelik itu sangat tertarik itu untuk merawat orang-orang gangguan jiwa. Apakah merasa ada modalitas pribadi tertentu yang menurut Mbak itu menjadi semacam tanda kutip kapasitas diri untuk mampu merawat mereka? Awalnya saya tidak pernah mikir saya mampu atau tidak, karena mengalir begitu saja dari semacam intuisi. Lalu saat saya SMP, saya merasakan bahwa saya ada karisma. Jadi awalnya ya saya diajak ngobrol oleh seorang pastor, kemudian disadarkan kamu tuh punya karisma begitu. Apa tuh karisma itu gitu? Namanya masih SMP ya. Jadi ya itu ketika saya berhadapan dengan teman-teman yang miskin, yang sedih, ya itu jadi banyak teman-teman yang curhat, itu saya punya hati ke sana. Awalnya begitu. Jadi saya tidak pernah berpikir saya mau terjun atau mampu atau tidak, kemudian menjadi sebuah cita-cita, enggak. Bukan cita-cita. Makanya jadi berawal dari sedikit-sedikit, itu yang saya katakan pinter-pinternya Tuhan menangkap saya, sedikit-sedikit kok lama-lama jadi bukit ya. Katanya sempat kuliah kedokteran, iya. sarjana kedokteran. Saya di Universitas Kristen Indonesia, ya, terus belum selesai. Nah, waktu itu saya kuliah kan pagi sore ya. Jadi pagi saya kuliah di kedokteran, sorenya saya kuliah bahasa Inggris begitu. Tetapi ada satu dokter yang ya, dokter itu dosen ya, dosen kedokteran, itu menarik saya. Kamu mau bantuin saya enggak gitu? Bantu apa, Dok? Ya, saya dokter, kamu anak kedokteran ya, pastinya bantu di bidang medis lah gitu. Oh, boleh, Dok gitu. Akhirnya saya ngasistenin dia praktek begitu. Jadi kalau sore di sela-sela jam-jam saya nggak ada perkuliahan begitu, saya datang ke tempat dia. Itu selama beberapa tahun, sampai sekitar 9 tahunan saya ngasistenin dia. Lah, dia itu suatu hari ngambil spesialis psikiatri. Lalu yang membuat saya makin jatuh cinta pada bidang psikiatri ya beliau itu yang membackup dari sisi medisnya, dari standar psikiatrinya. Jadi saat itu ya sempat saya bercanda dengan dia ya, karena jadi dokter itu tuh modelnya saya tidak dipekerjakan seperti orang-orang lain yang membantu dokter, hanya menerima pasien kemudian menulis data dan seterusnya, mempersilahkan pasien masuk, tidak. Jadi hari pertama saya melakukan itu, mempersiapkan status yang masih manual kan waktu itu ya. Setelah itu saya dipanggil, loh kenapa ini statusnya masih kosong, kok cuma identitas gitu. Lah saya bertanya, lah Dok, kan
memang tugas saya itu kan mempersiapkan status, tinggal anamnesis kan dokter. Lah kenapa anamnesisnya tidak gitu? Jadi wawancara medisnya gitu. Jadi keluhannya apa itu kan anamnesis namanya. Kemudian lah saya bilang, loh itu kan kewenangan dokter gitu. Lah dia jawab, lah kamu kan anak FK, anak kedokteran, masa nggak bisa gitu. Terus saya tanya, loh boleh toh dok? Karena saya belum lulus dokter kok dipersilahkan. Ya boleh kan, penanggung jawabnya saya gitu. Kamu kan bisa belajar begitu. Akhirnya itu dikembalikan lagi, saya mulai panggilin satu-satu lagi. Nah setelah praktek, walaupun sudah malam, kadang-kadang sudah sampai jam 10, setengah 11 malam gitu, pasien semua sudah pulang. Saya pikir saya sudah boleh pulang. Nggak taunya belum, masih ditanya lagi, duduk kamu sini. Ya dok. Lalu dikeluarkanlah itu statusnya. Nih menurut kamu pasien yang ini diagnosanya apa? Lah saya kuliahnya belum sampai ke situ. Tapi terus saya bilang, lah dok kan saya belum sampai di situ. Riwayat medisnya gini, jadi gini-gini, menurut saya ini gitu. Diarahkan sama dokter itu. Kemudian ditanya, terus obatnya menurut kamu apa? Ada beberapa pilihan obat gitu. Kalau yang ini begini, yang ini begini, yang ini gini. Terus kamu milih mana? Milih yang ini. Terus dosisnya berapa mili gitu. Wih benar-benar, jadi saya pikir sampai malam itu saya kayak kuliah 2 kali gitu loh. Jadi betul-betul di situ saya meskipun saya bukan psikiater tetapi banyak tahu. Jadi si dokter calon psikiater ini sangat mempengaruhi hidup Mbak Anjeli. Iya. Di kemudian hari. Iya. Nah, adakah suatu peristiwa tertentu yang akhirnya Mbak memutuskan saya mau terjun ke sini? Gini. Jadi yang saya masih ingat sampai sekarang, suatu hari kan dia sedang menulis tesis ya untuk spesialis psikiatrinya ya. Dia memberi beberapa buku bahasa Inggris ke saya. Terus dia bilang, nih kamu kalau pas pasiennya dikit kamu sambil baca-baca, ngomongnya gitu. Saya baca, setelah 1 bulan ditanya, udah selesai baca? Sudah dok. Oh, coba kalau sudah kamu tulis ringkesan gitu. Saya ringkes, saya ketik, masih pakai mesin tik manual kan. Saya tulis bahasa Indonesia, saya serahkan. Terus begitu diserahkan dia lihat, loh kok bahasa Indonesia? Kan kamu kalau malam kuliah bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris kok nulisnya bahasa Indonesia gitu. Terus saya bilang, loh emang dokter butuh yang bahasa Inggris gitu. Ya nggak apa-apa kan kalau kamu bisa bahasa Inggris kan bikinnya bahasa Inggris aja. Lalu saya tanya, dok mau buat bahan tesis ya gitu. Terus beliau tersenyum bilang begini, iya sih nggak apa-apa kan gitu. Bukan gitu dok, masalahnya nanti saya yang pinter, dokter yang lulus gitu. terus dia bilang gini, dia ngomong gini, ya enggak apa-apa juga kan kita kerjasama kan gitu loh. Nah itu, jadi kan kita kerjasama untuk sesuatu yang baik begitu. Nah ternyata setelah dia lulus, dia bekerja sama dengan saya, membackup pelayanan saya sampai 45 tahun. Nah, dibuktikan bahwa dia betul-betul membackup saya, dan setiap kali saya punya pasien yang katakan pasien miskin lah, saya bawa ke tempat dia gratis.